Jadi ketika sampai lokasi itu kan aku sampai jam 1 malam, terus kan udah mulai acara malam kan itu. Aku tuh nyemprotin ke orang-orang, semua orang kecuali alumni. Terus aku juga nyuruh temenku namanya Ali, bodoh banget dia. Lili, aku nggak waduh poli, disumet kan. Oke. Disumet dia. Terus singkat cerita, di situ kan ada apa namanya? Ada alumni tua, wis tua. Dia tuh bisa dikatakan ya semacam kayak sambat atau marah gitu loh. Oh ya. Sopo to iki leh masang duporo apa jenenge gowo-gowo melatih barang iki lho mubal kabeh. Jadi katanya dia tuh pada datang semua ke tempat lokasi itu karena happy, karena seneng, karena wangi gitu. Dia bisa lihat. Kamu jangan ngeliatin dia. Musrik ini. Ini kenalan dulu nih, Mas Aldi. Temanku waktu Salaman, Mas. kuliah dulu. Aldi. Jadi, udah kenal terlalu lama di UKM dulu. Di UKM seni. Nah, ini aku tadi sama Mas Aldi habis lihat pameran adik tingkat. Biasa kan perpeloncoan toh, suruh cariin masmu makan sini. Nah, Kamu gitu. Mas Aldi. Lo pameran kok pelonco itu? Jadi di UKM ku tuh kalau pameran itu tuh ajang menilai bakatnya mereka tuh loh. Nah kan kalau udah senior berarti udah jago. Nah jadi harus respect. Gitu. Nah ini tadi kita dijamu dengan makanan dan minuman. Acaranya di kampus? Di kampus tapi bukan di yang biasanya buat kuliah sih, di dekat sekre UKM. Kayak itu. Ada satu hall gitulah buat pameran biasanya. Oh iya. Seru-seruan ya, Du ya. Seru-seruan. Mengingat masa lalu lah. Ini seru-seruan beneran kan tadi? Iya. Seru beneran. Nostalgia. Kita semua berangkat dari situ tuh loh. Apanya? Tumbuh ya? Tumbuhnya. Dan berkembang. Tumbuh dan berkembangnya situ. Mencari jati diri. Mencari jati diri. Itu. Kalian nggak kepo sama UKM seniku dan Mas Aldi? Iya, seni apa sih? Seni ningan? Bukan ya? Lawas banget. Meremehkan kebakatan kami. Apa sih bakatmu? Coba apa ujuin? Lo cekrek. Foto-foto IG kalau bukan kamu tuh siapa? Oh iya, ding lupa. Nah, kan Bener sih, kayak gitu. Pamri. Tapi apa maksudnya pamerannya tuh isinya apa aja, Mas? Apa tadi Mas? Aku ketemu orang doang nggak lihat pameran. Oh gitu, Pak. Depan doang ternyata. Kami kan juga niatnya silaturahmi sembari itu memberi perpeloncoan terhadap adik tingkat. Intinya gue itu. Tadi kan udah malam tapi apa ya, Do yang seru Do, ya udah suruh beliin nasi kuning. Nasi kuning. Gitu. Malam-malam, Ya, emang ada yang jualan. makanya, Masih di ya. Lokasari sana sih. Masih ada. Iya sih masih ada Do. Oh, iya. Kurang perpelonco berarti. Kurang riset lagi. Sial. Parah. Tapi bukannya, ini kan acaranya malam ini kan, barusan banget kan? Bukannya biasanya kalau di sekre-sekre UKM gitu tuh, ono demite ya, Mas? Mutusi. UKM Oh, mana? biasanya. Nggak tahu di kampusku. Iya sih, kalau tua kita. Tempat kita kan emang horor aja tempatnya. Cepat sekali bridgingnya. Tapi emang beneran tanya. Kan biasanya kayak gitu soalnya. Iya, malam-malam Horor nggak lagi. ya? Biasa aja sebenarnya. Iya. Apalagi kalau malam. Soalnya kalau malam tempatku agak-agak creepy gitu. Aku nggak bisa cerita banyak ya, Mas Aldi yang tahu banyak. Karena kamu ketemu orang tadi. Enggak, maksudnya selama dulu di UKM pun kan Mas Aldi jabat, pengurus juga kan. Aku tuh cuman anggota soalnya. Yang disuruh-suruh ya kamu dulu? Ya, PKT aku. Anggota hilang-hilangan. Iya. Oh, Iya, pantes. jadi mungkin Mas Aldo tuh experience-nya nggak terlalu kental gitu loh. Ini jarang jadi panitia. Jarang ngetok. Berasa nih tangga nih. Layarnya sepi. Ya kan nggak pernah serawung. Oh, tapi itu Iya. gojekan jangan gojekan lawan sih ngono kuwi. Aku tuh salah. Ya sorry, kene veteran. Terus tapi ada apa Mas? Ada hantunya enggak? Penasaran aku mau comparing studi banding dengan hantu kampus kita tuh loh. Kampus kalian juga berhantu. Berhantu. Iya. Kita tuh kampus. tapi bukan yang ini. Udah mau pulang apa udah tahu? Bukan. Oh, iya, Kita iya. nggak yang mainstream gitu. Ini Aku cukup terdistraksi sama ini ya. desak. Terdistrak, kenapa terdistrak? Ini nggak marahin siapa-siapa orangnya. Aku keselamat. Iya kan terdesak Bener juga, gitu. bener. Enggak, emang ceritanya nggak dilempit?
Nggak dibuka itu ya? Udah kayak tadi. Oh udah, oke. Udah tahap akhir. Kaget sendiri, cuy. Itu Kaget sendiri. skenario nggak, Duh? Nggak tahu itu apa itu. Iya, mari kita abaikan. Bingung bereaksi kudu piye, Cek. Ngamuk. Aduh, haus. Coba Duh, kamu yang tanya, Duh. Aku bingung mau mulai dari mana ya. Oke. Lah apa maksudnya? Kamu menjabat jadi apa dulu nih, Mas? Jadi diawali dulu ya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya aku punya beberapa lah pengalaman di apa ya, bisa dikatakan gedung tersebut ya, karena aku masuk kuliah itu, waduh disebutin nggak ya, sebutin wae lah biar bisa jadi gambaran ya timelinenya ya. Itu masuk tuh tahun 2014, jadi aku emang angkatan 2014 lalu lulus di 2019. Jadi emang apa ya, mungkin ada sekitar 4-5 tahun, dan kebetulan aku juga jabat apa ya, jadi pengurus lah di UKM tersebut. Jadi ya untuk bisa menjadi jaminan kalau aku cukup sering berkegiatan di situ. Mungkin apa ya, dari mana dulu ya? Dari kamu waktu awal jabat, awal gabung itu udah sering dapat cerita belum, Mas? Masa ya hari pertama, Kak saya mau daftar, sini tak ceritain horor gitu nggak mungkin juga Enggak, kan? maksudnya mungkin Iya. urban legend-nya. Iya bertahap. Jadi kan seringlah kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu, terus pasti ada nyerempet tentang bisnisnya atau kayak gitu. Lalu dari mana dulu ya? Kan di situ ada banyak UKM ya, jadi otomatis setiap UKM tuh pasti punya ceritanya masing-masing. Tapi ya seingatku ada beberapa UKM, dan tentu saja UKMku sendiri, dan ada yang mengalami temanku, ada juga aku yang mengalami sendiri juga ada gitu. Dari yang mana dulu, Bro? Dari yang kamu alamin dong. Pengalaman pertama, wes. Siapa tahu pengalamanmu nanti malah diafirmasi sama pengalaman temenmu yang lain. Jadi kan semuanya dari diri kita sendiri, Mas, awalnya. Ceramah. Self affirmation ya. Ya, urusan kamu bersinggungan di mana? Oke, iya, aku bingung ceritanya dari mana dulu, tapi dari UKM ku dulu ya. Oke. Jadi aku jelasin dulu deh, nah ruangannya ya, biar theater of mind-nya tuh gampang gitu loh. Jadi ruangan UKM-nya itu sekitar 10 kali 4 meter ya, Yon ya. Ada asistenku. 10 kali 4 meter. Jadi 10 kali 4 meter ya, persegi panjang lah, anggap aja nih ruangannya persegi panjang. Terus itu dibagi 3 ruangan, tapi dibagi sekat pakai semacam kayak partisi lah. Dan itu bukan tembok bata ya, jadi semacam triplek atau apa, galvalum atau apa gitu. Jadi satu ruangan tengah tuh, yang ruangan utama tuh sekitar mencakup 70% keseluruhan lah. Jadi emang agak besar. Lalu sebelah kanan tuh ruangan komputer. Ruangan komputer dan ruangan penyimpanan alat. Nah, yang agak creepy itu yang sebelah kiri ini cukup kecil ya. Kecil mungkin sekitar 4 kali 1,5 meter ya. Dan itu digunakan untuk semacam pantry, dapur kering gitu loh, cuman buat bikin kopi, ada wastafel juga sama gudang kecil-kecilan. Dan ketika aku tahun pertama masuk, ini sangat brong, ini sangat ruangan kecil itu sangat berantakan dan nggak ada lampunya. Jadi kalau kita bikin lampu gitu, kita harus pakai senter, terus hadapin ke atas biar nyebar cahayanya. Jadi emang gelap banget. Nah, di terkhususnya UKM itu, dan di ruangan kecil itu tuh ada penunggunya. Kami menyebutnya itu nyai. Mungkin kalau yang udah pernah lihat, mungkin sosoknya nenek-nenek ya kalau dari namanya kan, nyai. Dan adalah beberapa cerita di situ, tapi yang aku nyeritain yang ketika aku aktif di situ aja ya. Katakanlah dalam kurun waktu selama 5 tahun itu. Jadi yang paling sering itu adalah didodok dari dalam. Dalam pantry? Dalam pantry, ada suara dok. Kan kalau kenapa ada suaranya, karena partisi. tadi kan karena partisinya itu kan banyak triplek. Kalau yang dodok itu, ketuk itu dari luar kan, itu tembok bata, pasti nggak ada suaranya kan. Ya, ini beda kan, tetap ada ya, tapi ya tapi kan beda. Tapi kan beda lah suara triplek sama suara bata. Nanya, itu pintu masuknya tuh jadi satu tok dari depan, atau yang di pantry itu ya ada pintu lagi, jadi pintu kayak lagi.
masuk, ruangan komputer itu ada pintunya, lalu di ruangan kini juga ada pintunya juga gitu. Jadi nggak ada nggak ada pintu dari luar. Kalau orang dari luar itu sama sekali nggak masuk akal juga. Jadi paling sering itu misalnya ketika kita rapat, tahu-tahu ada suara ada di dalam, dok. Ya ada beberapa kali rapat yang tetap tenang, walaupun ada kita hening sejenak, lalu lanjut lagi. Ada juga yang pada kabur itu juga ada. Efeknya langsung lari gitu. Tapi waktu kabur itu aku lagi nggak ikut rapat itu gitu. Selamat. Lalu pernah juga itu paling sering didodok ya. Dan aku juga ngalami sekitar 1-2 kali. Jadi katakanlah pintunya ini, aku tuh duduknya lagi di pojok deket pintu ini ada temanku di sini, terus ada suara deg kayak gitu. Detak. Enggak kayak dodokannya, ketukannya kayak deg gitu loh. Terus aku bilang sama temanku gitu, namanya Hilmi, Hil, kurung-kurang, yo gitu. Tapi karena kami adalah seorang pria kan, jadi kami berusaha untuk fokus meneng wae, yo. Pura-pura nggak tahu aja ya. Ya pura-pura nggak tahu kayak gitu. Itu yang aku ngalami. Lalu juga pernah jadi itu kakak tingkatku lah sekitar 1-2 tahun gitu. Jadi itu pagi hari itu dia pagi. Nah ya itu kenapa cukup berani itu, kenapa dia tuh nggak tahu waktu gitu loh. Biasanya kan kayak gitu kan malam-malam tau, itu pagi hari itu sekitar jam 6:30. Jadi dia tuh ke kampus, tapi nggak ke kampus, tapi ke sekre itu lanjut tidur ceritanya. Rumah tidur situ. Lanjut tidur. Terus yang ini agak creepy sih, karena udah fisik ya, jadi dia tuh tidur terus kakinya tuh di pintu ini. Hadap ke pintu. Ya ono wong ya. Selonjor ke pintu gitu kan? Tidur, jadi membujur gini kakinya di sini. Terus tahu-tahu dia tuh ditarik. Ditarik apa dipijet aku lupa. Jadi dia ngerasain emang ada yang megang dia. Terus dia bangun. Padahal pintunya ketutup toh? Padahal di ruangan pintunya kebuka. Padahal di ruangan itu nggak ada siapa-siapa, karena pagi kan, ya, 6:30 ya, siapa sih yang mau ke sekre kayak gitu. Dan itu masih tutupan. Dan dia tuh senior yang cukup senior, jadi masa ya ada adik tingkat yang berani narik gitu kan jelek. Diangkut. Makanya. Nah ini mani-mani wes gitu. Ora. Itu aku kenal soalnya yang itu emang agak galak gitu, tapi emang kocak. Iya kan? Iya kan. Dia kayak bercandain takut, tapi dibercandain mau. Apa aja kalau salim aja langsung gini banget. Iya kan maksudnya, Mas. Kita respect sama dia. Iya, respect. Terus tapi dia lanjut tidur apa gimana? Pas itu? Enggak lah. Kabur. Balik ke kampus. Kon kuliah. Kelihatannya itu reminder kan, bangun kayak gitu. Tapi ini emang si Nyai ini yang biasanya gangguin. Ya kami percayanya dia sih. Iya, itu kenapa dinamain Nyai? Apakah emang dulu ada mungkin anggota UKM yang bisa lihat terus? Ya, mungkin sejarahnya mungkin kayak gitu ya. Karena aku kurang tahu juga kenapa dinamain Nyai, tapi kelihatannya kalau kita logika ya mungkin ada yang 1-2 orang yang bisa lihat terus nah ini sosoknya nenek-nenek mungkin gitu. Ya, membayangkannya kayak berkebaya dan kawan-kawan tuh loh. Ya mungkin kayak gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Yes. Tipikal lah. Tipikalnya kayak gitu. Terus pernah juga, ini ketukannya cukup brutal karena emang disebutin nggak ya? Jadi itu ada tamu UKM lain datang. Biasalah kalau ada UKM tamu luar kota datang, pasti kita akan menjamu lah ya. Kalau normalnya cah nom kan jamune reti lah. Reti dhewe kok piye, dan biasanya kami melakukan itu tuh di luar ruangan, di luar gedung itu, di taman gitu. Tapi nah kenapa waktu itu cukup berani ya, ada di dalam ruangan itu ada suara dodokannya sangat keras, duar. Terus kami menghentikan aktivitas itu, pindah keluar. Tapi habis itu udah nggak ada apa-apa lagi kan? Nggak ada apa lagi ya, dia mungkin kayak mengingatkan, wih ojo ning kene iki omahku, ono lunga nek ngono kayak gitu. Gitu mungkin ya. Tapi nek pas digedor tuh kalian sempat mengamati partisnya nggak sih Mas, kayak apakah beneran geter atau gimana gitu? Nek sing apalagi yang brutal ini tadi ya? Kami nggak mikir sampai segitu ya, yang ada wis panik panik ketek kayak gitu sih. Itu tapi kan di awal karirmu toh Mas? Ya itu mungkin sekitar 2-3 tahun, 2,5-3 tahun pertama sih. Itu kan habis itu kan kamu naik toh. Itu otomatis kalau kamu naik jadi ketua kan berinteraksi dengan ketua UKM lainnya dong. Iya. Kalian bercerita nggak sih waktu kayak itu?
Ada. Suratan sekre masing-masing. Wah. Banget bridging udah. Ya. Oke. Ada. Jadi emang jadi di gedung itu tuh ketika aku masuk itu ada jam malamnya, ada jam maksimalnya itu sekitar jam 10-an. Jadi ketika udah lebih dari jam 10 itu nanti pengelola atau satpam gitu keliling untuk musir. Kita bisa melakukan kegiatan lagi melanjutkannya tuh di luar gedung itu boleh itu 24 jam, tapi kalau di dalam gedung itu cuman bolehnya maksimal jam 10. Jadi biasanya kan kami masih jenenge cah nom energinya masih banyak kan. Yuk kita keluar masih lanjut nongkrong di taman itu. Jadi di depan gedung itu ada semacam taman, kita biasanya lanjut nongkrong ngobrol-ngobrol di situ. Jadi ya seringkali kita bertukar cerita, dan kami sebagai UKM seni ya biasanya gabungnya atau ngumpulnya sama sesama UKM seni. Ya, kan banyak cabangnya. Iya. Turunan deh maksudnya. Nah, lalu apa ya? Aku pengen ngerokok Edo, boleh nggak? Boleh dong. aja. Ini rokokmu di sini. Ya. Kok ngambil teh? Oh iya. Susah ditebak. Seksi. Cowok yang sulit tebak ya. Yang ini? Itu nggak tertolong sih. Ini dunia sendiri. Terus gimana Mas? Jadi ini yang aku inget tuh dari UKM musik dulu ya. Sialah sebut merek tapi nggak apa-apa. Jadi UKM musik, tahu sendiri UKM musik pasti ada studio musiknya ya. Yes. Ya sering kayak misalnya suara ada orang menggunakan instrumen dari luar padahal nggak ada orang. Jadi kita kebetulan sekre kami itu depannya tuh udah studionya mereka. Jadi sering ada pagi-pagi itu ada suara ngeband, terus kita lihat kok kancingan gitu. Kok nggak ada sandale, nggak ada sepatunya kayak gitu. Itu hal yang jamak gitu loh, hal yang lumrah. Tapi yang paling medeni itu adalah ketika jadi ini cukup brutal sih Ki, hitungannya setane. Karakternya itu bisa dibilang tuyul ya, karena kecil kan. Ada beberapa tapi yang tuyul dulu itu aku medeni banget sih kalau itu. Jadi ceritanya tuh lagi pada ngeband. Tahu-tahu itu lagi di tengah lagu gitu loh. Maksudnya kan di situ isinya orangnya banyak ya. Ya minimal 4-5 orang. Tahu-tahu dari balik ampli itu ada yang lari gitu loh. Serius? Sosok kecil dari lari dari belakang ampli, katanya ini ampli. Ngelilingin berarti ya? Ngelilingin. Tapi ketika di ampli terakhir itu udah nggak ada. Oh, langsung set hilang. Langsung hilang. Jadi cuman gitu. Itu studionya yang ada kacanya gitu nggak Mas? Enggak. Enggak, enggak tanpa kaca. Bukan studio tadi. Enggak, studio bandku ada kaca. Iya, iya. kaca buat kaca Yang Kaca. mixing itu. dua arah kan, Dua buat mixing. arah sama kaca biasa gitu. Enggak ada ya. Kan Mbak asisten. Lali. Itu malam. Itu malam apa siang aku nggak tahu ya. Yang jelas kalau timeline waktunya tuh ketika ya itu antara 2014 sampai 2019 itu. Bukan yang terlalu masa lalu banget gitu, enggak gitu. Dan itu ya langsung pada Bubar mesti. Bahkan ada yang kan masih apa ya, Kalungan gitar. gitar. Kalungan gitar, kalungan bass. Ada yang masih ketancap kabelnya gitu loh. Wah, rusak. Ya, itu kan rusak toportnya itu. Ya saking paniknya gitu. Saya bubar. Tapi udah bubar Melayu kabeh. berjamaah. Ini mesti tau bayar Itu dong. nyeremin sih kalau itu. Sama yang paling baru ini tadi, itu jadi ceritanya mereka tuh habis kelar latihan. Nah, orang terakhir yang nutup pintu itu, mau nutup, tahu-tahu ada pocong di belakang drum. Serius? Sumpah males banget. Itu posisi gelap Apa? studionya berarti Dan? Kan memang tutupan toh? Iya, aku nggak tahu ya itu posisi dimatiin apa dihidupin. Yang jelas itu ketika mereka mau tutupan gini, ada pocong, terus langsung lanjut tutup aja gitu. Oh. Iya, bijak sih. Paling bener kalau paling terakhir tuh mending gak usah nengok tahu. Iya. Sering kayak gitu sumpah. Syuh. Nah, kelihatannya itu banyak sih kalau yang UKM musik itu. Iya, kenapa ya? Bekas apa sih? Maksudnya kayak sejarahnya apa sih tempat kalian tuh? Enggak tahu. Banyak Se- banget sebrutus perhantuan. itu. Heeh. Ya, tapi kan salah satu kampus kan ya terlama ya. Walaupun namanya dulu belum itu. Apa? IKIP. IKIP. Ini kan merek banget. Gimana sih? Aku juga IKIP. Oh iya benar. IKIP, Benar. mana aja. Semuanya IKIP. Waktu dulu itu IKIP sebenarnya kan. Ada editor kok. Iya. Nah itu yang UKM musik itu baru salah satunya. Dulu tuh waktu aku kuliah dan
ikut jadi anggota UKM sini, aku sering ngobrol sama teman-teman pantaranku kan. Terus aku ceritain tuh ada temanku yang dapat cerita dari seniornya, legenda Mbak Siska namanya. Oh iya. Iya. Nah, tapi setelah aku tanya-tanya tuh angkatannya Mas Aldi sebenarnya yang tahu banyak ceritanya tentang legenda Mbak Siska. Punya aku tuh udah yang dapat cerita-cerita doang, jarang angkatanku. Yang berpapasan langsung gitu. Ya mungkin karena aku nggak aktif ya, jadi Ya, hilang-hilangan tuh loh. maaf mas, maaf. Oh ya, yang tadi yang ruangan kecil itu, kenapa semakin apa ya? Mungkin dia tuh nyaman karena apa? Jadi ada baknya di ruangan itu. Baknya apa? Baknya adalah jadi itu kerannya itu, pipanya itu kadang sering bocor tuh loh. Jadi kan agak lembab kan. Oh kan iya. nyaman banget ya mungkin ya. Pasti. Iya. Nah, itu sih. Sangat tidak nyaman, mengerikan, terocok. Tapi sekarang kemarin tuh ya mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu ketika aku kesana aku lihat ruangannya ya udah tertata rapi, ada lampunya, itulah revolusinya tuh ada lampunya tuh loh. Bahkan untuk lampu aja butuh berapa tahun ya? Tapi piponnya tetap bocor. Harusnya enggak ya? Amin. Dan yang udah bersih gitu, dulu emang brong banget itu. Nah, Mbak Siska tadi siapa? Kalau Siska itu kan kalau aku malah baru lihatnya tuh ternyata itu emang seviral itu ya di internet gitu loh. Udah pernah ceritain memang Siska. Oh, aku tahu ya Siska yang itu. Ya. Ini beda. Beda. Terus. Jadi itu kan apa ya? Rumornya tuh kan dia adalah sesosok wanita yang di salah satu ruangan UKM di situ. Tapi ketika aku tanya ke apa ya, mungkin pengelola yang udah kerja lama di situ, itu sebenarnya hoax. Tapi banyak yang apa itu namanya di cerita apa ya, urban legendnya di gedung itu tuh emang banyak yang ngelihat dia, dan salah satunya adalah kakak tingkatku, kakak tingkat deket sih gitu loh. Tapi dalam peristiwa itu aku nggak ikut. Jadi itu kan ya yang tadi aku ceritakan kan, kalau jam 10 ke atas kan diusir, terus kita lanjut ngobrol-ngobrol di taman itu. Jadi ada suatu ketika kita lagi ngobrol-ngobrol di taman gitu, dan jadi gedung itu tuh pintu utamanya itu pintu kaca gitu loh, alah kas lobby, resepsionis dan lain-lain. Jadi jadi pintunya pintu kaca. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ada itu mungkin sekitar jam 11-an ya, 11:30, 12-an, udah cukup larut sih. Jadi udah sekitar beda waktu apa ya, selisih waktunya dari jam 10 itu udah agak lama gitu loh. Jadi itu ada cewek gitu pakai baju putih, itu kayak semacam apa ya, bisa dikatakan kalau kita nangkapnya itu adalah dia minta tolong dibukain gitu loh. Mungkin dia ke kancing, mungkin ke kunci gitu kan. Terus kami jadi itu kakak seniorku itu ngomong ke pengelola, ini tolong ada cewek ke kunci. Terus akhirnya ya udah kan itu kan pintunya kan dari depan, yang pintu kaca itu sama dari belakang. Yang depan kan udah jelas ini kekunci, dan ini kan belakang juga kekunci. Lalu para pengelola, para satpam itu coba muter buat apa ya, dalam tanda kutip mengevakuasi si cewek ini. Tapi ketika ini dibuka dan mereka keliling, nggak ada sapa-sapa, kayak gitu. Semuanya kancingan semua, dikunci dari luar semua itu pintu-pintu. Jadi mereka udah apa itu menyelusuri semua ruangan itu nggak ada sapa-sapa. Dan nggak mungkin cabut juga mbak-mbaknya kan, kalaupun ada. Masuk ya dia loncat. Kan kemudian ada suaranya sih, Dik. Enggak. Kalau dari itu cuma satu-satunya pintu. Secara apa ya? Secara bangunan itu nggak bisa untuk kabur. Emang dibikin satu pintu gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya itu terus kami ya paling ya DE ngono kayak gitu. Walaupun desas-desusnya bisa dibilang hoax, tapi kayak keberadaannya itu emang ada deh. Ya mungkin mbak-mbak itu ada, tapi kayak kisah nyatanya bukan. Iya. Asal muasal keberadaannya dia mungkin bukan itu gitu. Itu sih yang ketika aku ada di situ, dan itu cerita yang terkini pada masa itu gitu loh. Gitu sih. Pol kayak Kiki jane kampus apa dunia lain sih? Gak kayak kampus kita minim sih yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Minim yang akhirnya terekspos gitu. Aja. Tapi yang maksudnya mbak-mbak ini tadi viralnya kenapa ya? Maksudnya gangguan terviralnya apa? Lupa lagi. Aku baca doang itu juga. Kamu masih ingat nggak, Mas? Pernah digangguin Mbak Siska?
Kalau aku sendiri nggak pernah, dan ya alhamdulillahnya jangan pernah juga. Iya sih. Iya sih. Terus Desas-desus juga itu kerajaannya itu ada di lantai 2, jadi ada di kamar mandi lantai 2 gitu. Dan ketika aku masuk sana emang bener-bener singup gitu loh kamar mandi. Dulu kamar mandinya agak gede gitu, dan aku udah ketika dari pertama kali kok kayak beda gitu rasanya di kamar mandi ini, dan ternyata emang Desas-desusnya tadi ya. aku misalnya kayak ngobrol sama pengelola emang, wih nggone ning kono kok wih jeneng. pengelolanya Wih omahe ning kono kok. mengiyakan. Jadi staff di sana udah biasa ya Pasti, dengan iya, kejadian iya, ini. pasti. Hari-harian kan mereka sana sampai Iya. malam pun. Berani. Dan pasti kan mereka kalau malam pasti ada jadwal patroli Iya, masuk kan patroli. untuk Wah. apa ya, untuk ngecek bener-bener kosong nggak ini, karena Iya. ya namanya juga ruangan-ruangan pasti kan takutnya ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan kan, seperti itu. Ya, gitu. Tapi kan ini karena gedung UKM-an ya, kan kalian tadi bilang ada perpeloncoan nih. Nek perpeloncoan gaib kan ora? Maksudnya biasanya kadang kayak Orang baru ya? orang baru pasti diliatin apa? Ya, atau mungkin ya, ya. pas pelantikan dadi opo, ono opo. Dikenalin gitu ya. Nih. Kalau kayak gitu aku nggak ada sih, soalnya biasanya kami pelantikan kan di luar gedung ya. Jadi Seperti itu. itu agenda terpisah biasanya. Oh gitu. Tapi itu aku ada cerita dulu. Waktu kamu pelantikan angkatanmu Tapi di luar gedung itu nggak apa-apa diceritain. nggak apa-apa. Tapi kan selama kuliah nih. Iya, iya, iya. Kayaknya UKM kita deh mas yang sebenarnya dikutuk. Jadi Karena ada dimanapun kalian. diikutin. Mungkin. Kenapa emang ya Mas? Jadi itu, dan itu agak lucu sih, dan itu ada apa ya? Aku mengambil apa ya Apa? bahasanya? Mungkin itu salah satu perbuatanku juga. Oh jadi karena kamu Mas. Dan aku mengakui itu. Jadi itu kan itu kami melakukan apa ya, semacam kayak pelantikan anggota baru gitu, dan itu di hutannya, di hutan Wonogomo, itu tak sebutin wae nek itu. Ya. Udah viral tuh ya. Udah viral banget. Di hutan Wonogomo itu ketika dia mau jadi anggota. Nah, itu tuh yang pertama aku tuh sebelum menuju ke tempat itu aku tuh mampir di toko buat beli rokok. Terus kan biasanya di kasir itu kan jualan apa namanya, parfum itu kan ya. Yang kecil-kecil gitu kan. itu yang non alkohol itu. Nah, itu aku lihat tuh ada yang baunya melati gitu loh. Terus aku iseng, enak baunya. Aku beli itu sekalian. Beli sekalian. Tapi aku nggak berpikir untuk aneh-aneh, aku cuma beli buat Wanginya mas ya. enggak, juga tak buat aneh-aneh sih menurutku. Aneh. Lah iya, emang aku mengakui Awalnya kalau itu enggak, kesalahanku tapi- juga. Dan aku tuh juga bak dupo. Loh, buat apa? Karena seminggu sebelumnya tuh aku dari Bali gitu loh, terus aku ke toko oleh-oleh Ke bawah. toko oleh-oleh Chris John. Oh, iya. Tak samarin ya, Duh. Oke. Nah, itu aku beli Lucu dupo lagi. itu. Terus wah, aku bawa banyak nih, aku punya banyak, tak bawa gitu buat seru-seruan gitu. Jadi ketika sampai lokasi itu kan aku sampai jam 1 malam, terus kan udah mulai acara malam kan gitu. Ya. Aku tuh nyemprotin ke orang-orang, semua orang kecuali alumni, soalnya takut kan. Ya. Anjir. Panitia sama peserta kan pasti yang dikerjain. Karena aku ngerasa aku udah senior, saatnya aku iseng kepada adik-adik, serot, semua tak semprotin tuh loh. Oh, niat jahatnya itu. Tapi niat jahat biar buat kayak Panik aja. bukan buat misis, kayak wih kamu kok wangi banget melati kayak gitu-gitu orang aja tua lah. kayak gitu loh. Terus semua tak semprotin, Nggak sampai sejauh itu ya. terus aku juga nyuruh temenku namanya Ali, bodoh banget dia, Lili aku bawa dupo Li di Sumet ono. Oke. Di Sumet dia buat ceritanya buat wewangian juga, buat wewangian biar apa ya, biar aromanya sakral gitu loh. Ya, biar ngeri gitu kan. Mencekam. Terus singkat cerita, di situ kan ada apa namanya, ada alumni tua wis tua. Dia tuh bisa dikatakan ya semacam kayak sambat atau marah gitu loh. Oh ya. Sopo to iki leh masang duporo apa jenenge gowo-gowo melati barang iki lho mubal kabeh. Jadi katanya dia tuh pada datang semua ke tempat lokasi itu karena happy, karena seneng, karena wangi gitu. Oh, iya. Dia bisa lihat. Ketarik semua. parah sih. Mengundang tamu lain gitu ya. Tapi memang gitu. Tapi jadi kesurupan masal nggak? Enggak.
Terus karena ada si sosok alumni itu wis tak pageri kok iki nek ra ono aku wis do kesurupan kabeh iki gitu. Gara-gara sama Mas kowe. Karena aku iya. Tapi kamu ngaku waktu itu? Enggak. Ya, biar tetap lebih tenang kan, biar tetap tenang. Iya. Digital. Hanya di podcast ini aku buka. Keren. Bang, nek iso nang Yogyakarta diparani kowe Mas. Iya Ada paling demo. ya. Dileponi Jadi dia aku. tuh si alumninya itu jadi kecapean gitu loh karena mungkin Iya. mager ya. Oh iya, benar. Iya. Yang harusnya dia ngisi materi atau apa Jadi dia tuh lemes. jadi lemes terus tiduran tuh loh. Jadi nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin karena dia membentengi kan. Iya. Gawe pagar goib kayak gitu. Oh, lokasinya aja di hutan. Makanya Masih pakai undangan. Yang kayak Di Wanagama. Di Wanagama. Kamu sebelumnya juga pernah ke Wanagama kan? iya sering udah kayak rumah kedua gue. Nah, makanya. oh pantes wani. Mapala soalnya. Kok sampai situ do? Oh iya, maaf. Wanagama di mana sih? Wanagama itu di Gunung Kidul. Gunung Oh, Iya. Kidul. yang waktu itu kita lewat ya. Pasti Iya. kalau pernah ke pantai pasti lewat situ. Yes. Tuh, jadi itu jadi katanya sih pocongnya metu kabeh gitu. Terus kayak aku merasa bersalah tapi aku tetap diam gitu loh. Daripada ikut diomelin ya. Iya. Tapi yang kena omelan si Ali. Karena dia ketahuan masang dupa. Karena dupo kan. Tapi teman-teman yang lain itu ngeliat apa gitu nggak Mas? Enggak. Enggak. Untungnya enggak, tapi ya si untungnya enggak. mas-mas ini aja yang akhirnya repot gitu kan. Jangan bapak-bapak sih itu. Oh, bapak salah. Parah banget. Tapi kamu gak digangguin karena kamu biang keladinya. Biasanya kan Bang Kladi digangguin juga. Iya, untungnya enggak sih. Enggak lah. Yang tadi malah enggak diganggu biasanya. Diganggu Mas biasanya. Positif vibes aku mungkin. Boleh. Kita kan salah gitu. Yang penting kan seru. Iya lagi, nyebelin banget. Tapi kamu nggak pernah lihat yang anu tau Mas? Maksud lihat langsung solid kayak itu bentuknya. Sebenarnya ada itu sangat solid tapi waktu aku kecil do. Waktu kamu masih kecil. Oh. Belum di kuliah ya itu. Belum di kuliah jadi keluar dari scope konteks ini ya. Ya udah, enggak apa-apa. Itu sih. Menarik. Nah, yang cerita dari ketua-ketua UKM, kalian kan punya grup HUKG UKM kan? Ya, tapi udah lama ya do. Tadi aku berusaha untuk Merecall memori itu merecall ya? memori itu ada yang apa ya mungkin kalau aku nangkapnya mereka agak berat untuk menceritakan itu karena itu hubungannya sama keberlangsungan UKM itu tuh takutnya kayak wah kayak nek dengar yang ini misalnya didengar sama calon anggota terus lihat wah ini kok Serem ya. serem mau jadi nggak mau jadi ikut UKM itu nah itu takutnya sih di situ. Jadi UKM ini lo ekstrim ya? Ya mungkin iya, Oh, iya. Ada beberapa UKM yang sangat-sangat ekstrim sih menurutku kayak gitu. Apalagi yang berbau Jawa-Jawa Iya, gitu. ada soalnya UKM-nya. Yang Oh, di kampus kita juga ada tuh. Oh iya, Nah, kalau kayak itu emang gitu, juga kayak serem gitu. sih. itu Karawitan. Iya, iya, iya. Kalau kampusku ya. Scary banget. Tapi maksudnya gangguannya yo cuman di gedung KM itu toh ketika mereka mungkin pentas keluar atau apa enggak terikuti kan? Nggak tahu ya, pelantikan biasanya yang kena juga tuh. Oh iya. Kamu kalau yang di, aku kan beda jurusan ya. Di jurusanmu kena nggak? Ada yang ngeri-ngerinya nggak kalau yang di jurusan? Kuliah. Oh, Oh, pernah. ada juga. Nggak apa-apa ini, Do. Nggak apa-apa. Nanti aku ceritain jurusanku. Oke. Jadi pernah itu, menurutku itu juga dari kalau ini aku sebut merek apa. Jadi kan aku ini kan ilmu sejarah ya. Lalu ada semacam kayak makrab lah. Kayak makrab gitu buat anggota-anggota baru. Kami pemilihan tempatnya aja udah nggak masuk akal. Kami ada di Ambar Binangun. Situs Ambar Binangun. Situs Ambar Binangun itu tuh emang kayak semacam situs gitu loh, Iya, Do. iya sih. Tempat-tempat. Karena situ Gimana ya, Mas? Gimana ya, punya ya harusnya aku bisa menjelaskannya ya. Itu di Jogja. Di Jogja, Ah. jadi kayak bangunan sejarah Ya, kayak gitu. di situs-situs seperti Situs-situs biasanya. gitu. Jadi dalam acara malam itu ketika selepas pentas seni ya biasa itu kesurupan massal. Ada di beberapa titik loh kesurupannya gitu. Wah, itu repot banget itu. Emang nggak sampai nari sih. Ya cuman Teriak-teriak. ada yang halu, ada yang teriak-teriak kayak gitu. Itu banyak banget itu. Kayak gitu. Karena ya itu di situs itu ada yang kebanyakan jadi di gedung itu ada satu batu gitu. Ya biasanya di dekat batu itu yang kena kayak gitu. Oh. Batu sakral kayak ini. Iya, iya. Dan ya bisa dibayangin lah kayak tempat-tempat sejarah gitu. Iya. Museum yang zaman dulu gitu kan. Nah, Kayak masih creepy sih. kayak kalau pernah ke Museum Frederik, nah Ya, tempatnya itu hampir ya, kayak gitu loh. Oh, singkat banget sih itu. Tegelnya masih yang hitam kayak gitu. Bayang. Ya, ngeri nih. Ya, Freddy Burke serem sih tapi emang. Nah semacam gitu vibes-nya kayak gitu sih. Kayak gitu.
Itu kalau dari jurusanmu ya? Kalau dari jurusanku, Apa? nggak ada, soalnya jurusanku baru di situ. Baru pas angkatanku tok itu. Iya. Gedungnya pun cukup baru lah, jadi nggak terlalu gimana-gimana juga. Minim pengalaman. Minim pengalaman, belum ditatar mahasiswa jurusanku. Iya. Apa? Eksperimennya kurang. Eksperimennya kurang. Tapi fun fact ya, tapi aku ceritanya dalam, soalnya aku udah nyiapin makanan. Aku tadi habis beli makanan buat kita semua. Aku sama Mas Aldi itu satu SMA juga. Oh iya. Aku pernah cerita tentang SMA aku kan, dengan kengeriannya. Nah ada satu dukun, nyebutnya dukun sih, sangkatannya Mas Aldi. Nah itu lucu. Tapi ceritanya nanti habis makan aja. Nah kita makan dulu ya. Makan dulu. Gak sabar itu. Kayak itu lucu banget kan gitu. Kalau tingkahnya sekarang, alah, lucu banget ini semua. Siapa tadi? Wah, Iya kan? internal, udah. Ya kan? Makanya nanti tak ceritain. Ya. Oke? Ya. Yuk. Mau.